Keisengan yang gue lakuin saat ini sebenarnya membuahkan suatu kelucuan apa kejahatan sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali ya di Mbuh Podcast. Jumpa lagi dengan aku Ali, si host kurang referensi. Selalu begitu pokoknya pembukaannya. Di episode kali ini host mau ngobrol santai aja. Kita bahas tentang keisengan-keisengan yang dilakukan teman-teman semua, bahkan sampai menjadi suatu konten seperti prank dan seterusnya lah pokoknya. Berawal dari beberapa hari yang lalu sebenarnya host ini mendapatkan pesan lah ya. Pesan dari mungkin salah satu, salah dua, salah tiga, salah sekian dari teman-teman Bu Podcast itu mengirimkan pesan untuk memberikan suatu tema yang isinya itu mengandung suatu soft terapi lah untuk kita dalam menghidupkan hati nurani gitu ya ibaratnya. Oke, berkaitan dengan bukan insiden sih, kelihatannya kok kayak insiden tuh kayak seolah-olah tuh apa ya, bencana banget gitu. Enggak, jadi suatu kejadian lah ya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu, ada aja orang yang iseng, mungkin entah mungkin berlatar belakang kan dendam atau apa, host juga ngerti sih. Jadi ceritanya di Jakarta atau di Tangerang gitulah ya, atau di kota mana gitu. Jadi ada orang yang menerima pesanan makanan secara online gitu kan ya, mendapatkan kiriman gitu dalam satu hari itu sampai beberapa kali gitu. Padahal dia dan keluarga itu nggak pesen gitu lah. Nah ini kan bisa jadi hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mungkin entah benci, entah ada masalah, entah mungkin hanya sekedar iseng atau apapun itulah ya. Entah dendam atau masalahnya ini kepada si orang dan keluarga tersebut ataukah kepada manajemen pemilik fasilitas online ini ya, online food ini gitu ibaratnya ya. Nah kita juga nggak tahu persis gitu lah. Tapi maksud dari host membuatkan suatu tema ini adalah tujuannya barangkali misalkan masih ada di antara teman-teman, dan ini juga untuk host sendiri sih, yang melakukan suatu keisengan gitu. Hendaknya, asik bahasanya hendaknya. Ya enggak, kita harus benar-benar memikirkan gitu loh, efek dari apa yang kita lakuin tersebut gitu. Efek dari keisengan yang kita lakukan tersebut begitu loh. Itu harus benar-benar kita pikirin. Kita harus benar-benar ngerti dong dengan apa yang kita lakuin, ya nggak sih? Asik. Kan generasi milenial gitu harus smart gitu loh ya. Smart dalam plan, smart dalam eksekusi gitu, melakukan smart dalam cakupan, strategi, terus kemudian pengkajian gitu kan ya, gitulah. Aduh kok jadi ilmiah banget gitu kan. enggak jadi kita lebih host ingin bicara dari hati ke hati gitulah ibaratnya ya. Mungkin saat kita melakukan suatu keisengan gitu ya, tujuan kita sih sebatas untuk memberikan suatu hiburan gitulah ya, entah dalam bentuk didokumentasikan dalam bentuk konten, ataukah hiburan live, bukan hiburan kepada orang yang melihat secara langsung gitu, ataukah hiburan kepada orang yang kita isengin tersebut gitu kan, bermacam-macam banget gitu kan. Nah hendaknya ini khususnya untuk yang dipublish ya, maksudnya untuk yang dipost di online, misalkan dalam bentuk prank dan seterusnya gitu, hendaknya kita ngerti gitu loh, ngerti efek dari apa yang kita lakuin tersebut, terus kemudian cakupan resiko gitu loh, cakupan resiko. Misalkan gini deh contohnya ya,
kita melakukan suatu prank, kita jadi hantu misalkan ya. Mungkin ada sih di YouTube juga gitu mungkin ya, tapi terlepas dari itu semua ya gitu. Jadi host ini maksudnya tidak mengomentari apa yang sudah terjadi gitulah ya. Artinya yang dilakukan oleh orang-orang, mereka mungkin memiliki pandangan sendiri gitu, dan mungkin bisa jadi berbeda dengan host gitu. Tapi di sini maksudnya host adalah sesuai dengan request teman-teman Book Podcast ini untuk memberikan suatu shock terapi gitu lah, supaya kita lebih terbuka lagi gitu hatinya gitu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu hendaknya ya kita pikirin dulu gitu, terutama dalam suatu keisengan itu yang harus benar-benar kita pikirin adalah satu, cakupan resiko gitu loh. Resiko terbesarnya apa gitu dari yang kita lakuin ini gitu. Resiko terbesar, resiko terburuknya gitu loh ibaratnya ya. Misalkan kita balik lagi ya ke contoh ya, kita melakukan tadi ya, kita jadi hantu, kita punya teman kos, kita punya teman satu kosan misalkan di suatu gang, tapi gangnya agak gede gitu. Kita pengen jadi hantu buat nakut-nakutin dia balik kerja malam gitu. Nah kita harus pertimbangin banget gitu, misalkan dia naik motor ya nggak gang kecil ya, gang yang agak gede atau jalan kecil dia enaknya ya. Jadi biar tetap misalkan dia bisa naik motor itu, hendaknya ya kita pikirin kalau kita ngagetin dalam keadaan dia naik motor misalkan ya, mungkin dalam jalan yang kecil tuh nggak terlalu kenceng ya, tapi kan resikonya misalkan dia jatuh atau menabrak tetangga lain, terus kemudian di situ misalkan ada penjual ini dan lain sebagainya gitu. Kita harus pikirin itu gitu loh, efeknya akan seperti apa gitu, akankah ada suatu kecelakaan ataukah permasalahan gitu. Kita harus pikirin banget gitu. Kalau host lebih suka gini, menurut host ya, memang mungkin sensasinya beda ya antara prank yang asli atau suatu keisengan yang asli dengan suatu yang disetting tuh mungkin mungkin sensasinya memang berbeda gitu ya, tingkat kelihatan juga gitu, tingkat kealamiannya gitu kan, ekspresinya si tokoh-tokoh yang ada di dalam suatu segmen tersebut gitu kan ibaratnya. Itu memang mungkin berbeda, host juga ngakuin, tapi hendaknya kalau misalkan sering dilatih gitu kan, walaupun itu suatu settingan tapi akan memperkecil suatu resiko. Di lain sisi memperkecil suatu resiko, tapi goal untuk mendapatkan suatu hiburan gitu, kelucuan bagi teman-teman yang menonton misalkan di posting ya, itu tetap juga akan dapat kok kalau menurut host kayak gitu. Jadi yang harus kita pikirin tuh itunya gitu loh, resikonya gitu terutama. Misalnya kita mengagetkan di jalan ya, kayak tadi kan udah tahu resikonya kayak begitu, terus kita ganti setting, bukan berarti ide tersebut buruk gitu kan, salah gitu, enggak gitu misalkan. Hanya saja kita harus tahu banget gitu waktu dan penempatannya gitu. Misalkan kita ngepranknya ini di jalan gitu kan ya, di jalan tuh terlalu beresiko, oke lah kita ganti, tapi idenya tetap masih oke kan, ide jadi hantu gitu. Ya udah akhirnya kita ngepranknya mungkin di kamarnya dia aja gitu, atau di dekat kamar mandi. Jadi kan dipersempit latarnya gitu loh, latar dan juga objek atau sasaran yang mau kita isengin itu ya cuman dia gitu ibarat. Jadi resikonya hanya ada di dia, terus kita kaji lagi gitu. Aduh kok belibet sih, mulai deh. Kita kaji lagi gini maksudnya, misalkan di kamar mandi, ternyata kamar mandinya licin segala macam, nanti dia kepleset, bisa dia kebentur gini-gini kalau lari gitu. Nah cari lagi, kita ubah settingnya di yang lain gitu, setting tempat nih maksudnya ya. Misalkan di kamarnya dia waktu bangun tidur dan seterusnya gitu. Dan juga dikaji juga tentang riwayat teman kita, apakah punya penyakit ini, jantung dan segala macam, kita harus tahu banget. Karena kita nih misalkan kita nggak mengkaji, kita main hajar aja gitu kan ya, kita udah niatnya lucu, kita mau posting hiburan gitu, niatnya ibaratnya ibadah, bisa jadi kan memberikan hiburan itu ibadah gitu, tapi ternyata kita malah kena kayak teguran gitu dari Tuhan, terus itu jadi suatu tindak kriminal misalkan gitu kan. Ya bukan karena lebay ya gitu, harus komentar kayak begini, bukan komentar sih, harus bicara kayak gini gitu, lebih ke preventif gitu. Host ini ngajak teman-teman Book Podcast untuk supaya lebih dalam lagi gitu loh, berpikir supaya lebih bisa menghidupkan lagi hati nurani, karena kita basically manusia kan ya, manusia yang punya hati nurani, terus kemudian penuh kasih gitulah dan seterusnya lah ya. nggak ceramah ya, nggak ceramah.
Nih sambil ngoperasiin lagu seperti biasa, masih seneng dengerin apa ya, Club Actis. Yang kemarin lupa ya, di episode sebelumnya itu judulnya bukan Gejolak Kaula Muda, itu ternyata Gita Cinta ya. Nih host info, just info aja. Jadi keluar dari topik, nggak apa-apa lah. Oke, balik lagi. Jadi yang pertama itu ya, saat membuat suatu keisengan yang dimaksudkan untuk hiburan, kita jangan hanya berorientasi pada keberhasilan tujuan gitu. Keberhasilan tujuan artinya terlalu berfokus pada kelucuannya gitu. Jangan terlalu lah ya. Ya itu bagus gitu, tapi jangan gitu, maksudnya harus benar-benar diimbangi dengan cakupan gitu loh, cakupan resiko tadi harus benar-benar dipikirin gitu lah ya. Terus kemudian setelah udah dikaji, ini digodok, nah untuk diposting nih kita juga harus tepat sasaran. Misalkan yang nonton nih kita sortir juga gitu kan ya, tentang di bawah umur atau di umur sekian ku harus tekan juga, karena nanti takutnya efeknya buruk ke misalkan ke teman-teman yang para penonton yang belum siap gitu, yang belum siap menerima gitulah ya, terkait entah masalah umur entah apa gitu, gitulah pokoknya ya tahapannya itu kurang lebih. Terus balik lagi ke masalah yang food apa ya, yang ke makanan tadi ya, yang kasus di Jakarta atau di mana. Nah itu kalau misalkan teman-teman melakukan suatu keisengan gitu ya, misalkan karena kita nggak tahu ya masalahnya itu apa, kita benar-benar nggak tahu, dan host juga nggak bisa sebenarnya komentar apa-apa. Jadi ini lebih ke fokus kayak ngambil contoh doang gitu. Terus kemudian host anggaplah suatu kejadian itu Y gitu, faktor Y, jadi kan X-nya banyak. Nah host cuma ambil salah satu dan berdasarkan X-nya ini keisengan gitulah ya, misalkan kayak begitu. Jadi yang harus benar-benar dipertimbangin resikonya untuk membuat suatu kelucuan gitu. Jangan dipikir host ini nggak pernah iseng ya, host ini orangnya juga suka iseng banget gitu, termasuk ke teman-teman kosan, bahkan ke almarhum nenek gitu. Sering dulu, jadi gini, almarhum nenek nih kan suka ngopi ya, terus dia bikin kopi, dia minum sedikit, terus dia tinggal aktivitas lah, entah sholat atau apa dulu itu kayak begitu. Nah tuh lihat tuh, nah kopinya host minum, setelah itu host tambahin air, balikin kayak ukuran semula tapi diisi garam gitu, terus diaduk gitu ya, agak encer. Cuman kan ya nenek kalau lagi minum mungkin nggak ngeh kan ya, terus akhirnya diminum, teriak dia, ya Lili gitu, dia teriak manggil gitu, orang kok ini iseng ini, orang tua disengin gini gitu dan seterusnya gitu. Itu ketawa ngakak gitu. Tapi itu bahkan pas waktu masih kecil itu kan resikonya kan ya apa ya, resikonya ya nggak inilah, biasa aja lah, karena kan garam juga masih bisa untuk dimakan, masa masuk ke tubuh itu nggak masalah gitu ya. Nggak sampai ini kalau menurut host gitu. Bahkan misalkan di saat ini gitu host melakukan itu pun ya menurut host lucu aja gitu. Terus juga host udah kenal gitu sama nenek. Dan itu juga apalagi bukan untuk konsumsi publik gitu kan ya, di posting itu enggak, walaupun ini diceritain di podcast ya ini maksudnya cuma intermezzo aja. Terus masih ngakak. Terus juga pokoknya keisengan yang lain tuh juga banyak deh, ada deh ya, misalkan iseng ngejahilin temen yang lagi tidur gitu kan, dicoret-coret juga pernah, harus dicoret-coret, dibedakin gitu, tapi sama harus ditungguin sampai dia bangun, karena ada mitos karena kalau digituin katanya ruhnya nggak bisa balik gitu, waktu balik kan bingung gitu kan, karena mukanya kok nggak sama gitu, jadi harus tungguin dulu tuh. Pernah kayak gitu juga pernah. Terus kemudian teman lagi tidur gitu kan ya, di sela-sela ini loh, di sela-sela jempol kaki dan telunjuk kakinya ini dikasih sapu lidi gitu loh, dikasih lidi, potongnya itu sakit sih. Kayak gitu juga pernah. Nah itu kalau itu jahat sih, itu sebenarnya seperti itu udah masuk jahat gitu ya, kayak gitulah. Terus balik lagi ke yang kasus tadi ya, kasus yang di Jakarta atau Tangerang atau di mana tadi. Nah itu kalau misalkan keisengan atau teman-teman sedang punya planning kaitannya dengan yang online driver online gitu, entah food, entah box, entah box ini paket ya, ngirim paket gitu misalkan.
atau mungkin mau kemana gitulah, terus akhirnya order gitu kan, terus di cancel gitu, pranknya mau prank cancel kayak begitu. Nah itu harus benar-benar tahu gitu loh ya resikonya, resiko si driver ke manajemennya itu kayak gimana, apakah nanti bakal ngaruh ke kerjaannya atau berpotensi bahkan sampai tanda mohon maaf misalkan sampai dipecat kayak begitu, itu harus dipikirin banget kayak begitu gitu loh. Jangan sampai teman-teman ngelakuin hal yang kayak gitu. Kita coba tetap kita membuat suatu kelucuan itu manusiawi, terus kita membuat suatu planning hiburan itu bagus gitu, tapi kita harus benar-benar mikirin efek. Pokoknya balik lagi tadi loh gitu, efek bukan efek cakupan resiko itu harus benar-benar dikaji gitu lah. Kalau misalkan mungkin kalau sih lebih suka ini ya yang setting gitu loh, setting yang tentang beresiko misalkan yang kayak tadi kan prank tadi kan order kayak gitu terus kemudian di cancel, itu kan resikonya mungkin gede ya, misalkan driver bisa dapat teguran dari pusat dan seterusnya. Ya alangkah baiknya gini aja, kita punya temen, kita pinjem seragam dia gitu kan ya, seragam dia terus kita modif, kita lakuin pura-pura transaksi, terus nanti di cancel kayak begitu. Tapi di aplikasinya ya kita pakai aplikasi misalkan palsu atau fake gitu, jadi tadi di videonya gitu-gitulah dan seterusnya. Yang penting nggak terlalu beresiko. Terus juga karena kita minjem seragam ya kita kasih reward atau kasih uang atau kasih apapun gitulah ke si driver yang kita pinjem tadi itunya. Jadi ya kita kayak amal kayak begitulah, lebih baik gitu. Menurut sih lebih oke lah yang kayak begitu. Atau bikin lucu-lucu, video lucu-lucu apa kayak yang sama temen, nggak harus yang tentang ngerjain itu juga bisa kok. Banyak kelucuan yang bisa diciptakan, tapi ya memang nggak mudah gitu aja sih intinya. Asalkan kita nggak kita nggak mendapatkan tapi misalkan gini deh, belibet deh bolak-balik gitu nggak apa-apa ya, kita membuat suatu kelucuan yang mengandung unsur kejahatan gitu, itu mendapatkan 10 orang tertawa gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga harus melihat gitu, di balik itu ada orang yang bersedih gitu loh, dan beberapa gitu, bahkan ada mungkin efek domino yang bersedih, dia orang dan keluarganya sekian misalkan. Terus kita membuat suatu kelucuan tidak memiliki efek suatu kesedihan gitu bagi orang-orang yang di dalam video kita itu, tapi memiliki kekurangan, yaitu penikmat itu yang tertawa hanya misalkan 7 kayak gitu. Memang lebih sedikit dari yang tadi gitu, tapi kan kita nggak ada impact buruk gitu loh dari diri ke orang-orang gitu. Jadi itu kan menurut Hoshi itu lebih baik gitu loh. Menurut Hoshi itu lebih baik gitu daripada ada efek buruk yang mungkin nggak tampak bagi si pemirsa, tapi sebenarnya ada kayak begitu. Itu nggak baik. Toh juga walaupun nggak tampak itu pasti bakal ada salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5 dari penikmat itu yang bisa melihat kok gitu, dari sisi yang berbeda gitu loh maksudnya. Itu pasti ada kok. Jadi kesimpulannya gitu, dalam membuat suatu kelucuan atau humor yang mungkin dalam bentuk suatu keusilan gitu, kita harus benar-benar pikirin yang namanya resiko gitu ya. Resiko itu yang jadi kunci bagi kita gitu. Untuk menentukan besar kecilnya resiko, kita harus pakai hati. Kalau orang nggak punya hati, ya nganggap resiko suatu resiko dikatakan besar atau kecil itu kan relatif, bisa jadi subjektif gitu kan. Tapi dengan adanya kita sering ngolah hati gitu kan ya, hati nurani kebuka, jadi kita tahu gitu loh, tahu batas-batas gitu, batas-batas mengkategorikan suatu resiko, apakah ini resikonya berat ataukah resikonya kecil gitu. Hal termudah gimana gitu? Hal termudah gini deh. Saat kalian saat teman-teman membuat suatu keisengan, terus kemudian sedang memikirkan suatu resikonya gitu,
teman-teman balik ke hukum gitu ibaratnya ya, ke payung hukum gitu. Payung hukum karena ini berupa suatu yang umum gitu, kehidupan sosial. Hukum yang ada aja deh, hukum yang ada masa dari negara gitu, bukan keagamaan. Dari yang negara selama itu nggak beresiko ke pidana dan seterusnya, ke perbuatan yang kayak pidana atau yang norma-norma kayak begitu, ya itu masuk kategori ke yang rendah gitu maksudnya. Tapi kalau udah masuk ke bisa ada potensi masuk ke melanggar norma atau ke apalagi pidana kayak begitu, nah itu berarti udah kategorinya itu udah berat. Contoh mengkajinya gimana bos gitu, mengkajinya begini, ya udah pikirin aja, misalnya kita ngagetin temen, misalkan tadi ya balik lagi ya, dia di jalan kecil kita kagetin jebret, terus tiba-tiba resikonya dia tertabrak kan, dia nabrak gitu misalnya, nabrak ada kecelakaan. Nah di situ kan berarti mengandung unsur suatu pidana lah, bisa jadi ya kan, karena kecelakaan gitu. Apalagi misalkan kita masa bodoh gitu, kita random prank gitu loh, ngagetin ke orang yang ternyata ada potensi bahwa salah satu kandidat yang orang yang akan kita prank ini punya jantung gitu, penyakit jantung. Terus kemudian pas kita ngelakuin eksekusi prank itu atau keusilan itu, ternyata jebret nemu beneran ada yang sakit jantung, jatuh kolaps gitu ibaratnya ya. Nah kita kena pidana kan kayak begitu loh, kita kena bakal panjang runyam gitu. Nah untuk apa ya, untuk pagernya seperti itu deh, maksudnya untuk kotak-kotaknya seperti itu deh. Payungnya adalah hukum, norma, dan juga ya, agama juga boleh deh. Karena kalau payungnya agama ini sebenarnya lebih ketat, malah lebih bagus lagi gitu kan. Tapi kan kadang teman-teman pengennya yang longgar gitu kan ya. Nah payungnya itu deh. Karena apa? Karena teman-teman harus ngerti juga kalau teman-teman sekali kena kayak misalkan urusan norma atau pidana kayak begitu, efeknya panjang ke masa depan tuh nggak bagus lah gitu kan. Untuk kerja nanti beresiko, karena misalkan contoh mudahnya deh, misalkan kerja di perusahaan kita butuh SKCK misalkan, karena kita ngelakuin suatu pelanggaran, pernah rekodnya tercatat di kepolisian, jadi nggak bisa, pokoknya panjang kan. Itu kan rugi, sayang gitu loh, karena hanya awalnya keisengan tapi kan akhirnya tuh jadi suatu yang aduh gitu loh. Nah, makanya ini host ini sharing kayak begini nih untuk preventif gitu loh, untuk preventif supaya teman-teman tuh lebih jernih lagi dalam membuat plan gitu, dalam memikirkan segala komponen atau faktor X untuk menciptakan suatu hiburan dari bahan mentah keisengan gitu, ibaratnya kayak begitu ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat host perbincangan di episode kali ini gitu. Sekali lagi host berpesan jaga kesehatan, dan host juga minta doanya, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita dijauhkan dari corona, dan semoga corona ini segera berlalu, segera diangkat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada penyampaian yang kurang pas, yang kurang rapih, lompat-lompat, itu udah biasa ya diulang-ulangnya, nggak apa-apa, host tetap minta maaf. Jangan lupa dengerin terus seluruh episode di Book Podcast, karena banyak banget tema gitu. Temanya itu maksudnya cakupan tema itu dari yang mistis, terus kemudian cinta, terus tips-tips, terus soft terapi kayak begini. Dan ada juga nanti jokes nanti coba host bikin plan gitu untuk yang lucu-lucu dan seterusnya. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan bisa ada sesi kayak seperti wawancara, collaboration dan seterusnya gitu ya. Mohon doanya, minta dibantu di share, terus kemudian semoga bisa menemani teman-teman semua, memberikan hiburan, syukur-syukur memberikan manfaat di waktu-waktu teman-teman lagi senggang atau lagi kerja dari rumah gitu kan, di rumah atau kerja yang lagi di kantor, ya tetap semangat jaga kesehatannya sambil ngedengerin Book Podcast gitu kan, buat nemenin gitu ya. Oke, itu aja, mungkin jadi panjang banget penutupnya. Oke, sampai jumpa, terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.